Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, apa kabar pada hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu materi kesebangunan dan kekongruenan. Sebelumnya, anak sekalian silahkan berdoa dulu sebelum kita memulai pelajaran. Oke, baik anak sekalian. Pada pertemuan kita kali ini, seperti yang sudah Bapak katakan tadi bahwa kita akan mempelajari tentang kesebangunan dan kekongruenan. Nah, karena ini adalah materi yang baru, jadi tentunya kalian diminta bagaimana memaknai atau memahami apa itu kesebangunan dan apa itu kekongruenan. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang sini yang Bapak berikan. Di sini ada contoh kekongruenan. Nah, ini adalah gambar mobil mainan. Ada dua buah mobil mainan yang sama, persis. Warnanya sama, ukurannya sama, dan modelnya sama. Yang kedua, tentunya ketika kalian masih di sekolah, kalian pasti pernah melihat kursi yang sama modelnya seperti ini. Ada beberapa yang sama, lebih dari satu. Contoh lainnya adalah tas. Di sini ada dua buah tas yang sama, baik dari warna dan modelnya. Nah, contoh-contoh inilah yang termasuk dalam contoh kekongruenan. Jadi benda-benda ini itu kongruen satu sama lain. Nah, ini benda-benda dalam kehidupan nyata. Nah, selanjutnya kekongruenan untuk bangun datar secara umum syarat daripada dua bangun saling kongruen itu apabila yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, bagaimana maksudnya? Kedua dari syarat ini, yuk kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, mengenai sudut yang bersesuaian. Di sini saya berikan dua buah bangun datar, yaitu bangun datar segitiga, segitiga A, B, C, dan segitiga PQR. Masing-masing memiliki besar sudut yang berbeda. Nah, sudut yang bersesuaian yang dimaksud di sini, yang pertama, yaitu sudut C bersesuaian dengan sudut R, posisinya sama. Ya, kita perhatikan ini garis AC dengan PR posisinya sama, besar sudutnya di sini 65 derajat dan di sini juga 65 derajat. Dua sudut ini disebut dua sudut yang bersesuaian dan besarnya sama. Ketika dua bangun datar ini dihimpitkan, maka kedua bangun datar ini saling berhimpit satu sama lain tanpa menyisakan ruang. Dan sudut-sudut yang saling berhimpit itu memiliki besar yang sama, yaitu 65 derajat. Ya. Jadi sudut C sama dengan sudut R dengan besarnya 65 derajat. Sudut berikutnya yang bersesuaian yang mana? Ya, sudut A dengan sudut P. Ya, posisinya sama. Nah, karena sudut A 80 derajat dan sudut P itu A dan P bersesuaian, maka di sini berapa? Berapa besar sudutnya? Kalau A di sini 80 derajat, maka
Karena A dan P bersesuaian, maka sudut P juga 80 derajat. Selanjutnya, sudut yang ketiga, yaitu sudut B. Sudut B bersesuaian dengan sudut Q. Sehingga besar sudut B-nya itu sama dengan besar sudut Q, yaitu 35 derajat. Nah, itulah tadi mengenai sudut bersesuaian yang dimaksud pada dua buah bangun datar yang kongruen. Nah, selanjutnya bagaimana dengan sisi-sisi yang bersesuaian? Kita lihat contoh berikut ini. Masih bangun datar yang sama, yaitu bangun datar A, B, dan C, ABC dengan bangun datar PQR. Jadi ada dua buah segitiga di sini. Segitiga yang kongruen. Kita lihat dulu garis pertama. Garis AC. Sini garis AC bersesuaian posisinya atau letaknya dengan garis PR. Ya. Jadi AC dengan PR itu sama panjang. Oke. Yang kedua, garis AB. Karena garis AB posisinya bersesuaian dengan garis PQ. Sehingga panjang garis AB sama dengan panjang garis PQ. Yang ketiga adalah garis BC. Garis BC ini bersesuaian posisinya dengan garis QR dan panjangnya juga sama ya. Oke, itu untuk kekongruenan. Jadi sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Selanjutnya, kita lanjutkan ke kesebangunan. Tentu kesebangunan di sini yang dimaksud yang pertama. Kita coba lihat perbandingan ukuran pas foto. Ada 3 pas foto di sini yang disediakan. Bentuknya sama, hanya ukurannya yang berbeda-beda. Tapi sudut-sudutnya yang bersesuaian ini itu sama. Kita coba lihat yang kedua, peta. Nah, peta, taruhlah peta buol, tentu kita tidak bisa menggambar peta buol dalam kondisi jarak yang sebenarnya. Misalnya, jarak dari Tamit ke buol itu sekitar 20 km. Tidak mungkinlah kita menggambar di atas kertas sepanjang 25 km. Tentu kita menggunakan namanya skala perbandingan untuk menggambar mewakili gambar kita di kertas dengan ukuran sebenarnya. Yang ketiga, ini salah satu contoh juga gambar denah rumah ya. Sama dengan peta, gambar denah rumah ini mewakili ukuran sebenarnya di lapangan ya. Jadi bentuknya sama, hanya saja ukurannya berbeda. Posisinya sama, ukurannya yang berbeda. Kita bahas dulu untuk syarat dua bangun saling sebangun. Jadi bukan kongruen di sini, tapi sebangun. Jadi di sini ada kesalahan, maaf, bukan kongruen, tapi syarat umum dua bangun saling kongruen. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar, seperti dengan kongruen tadi. Yang kedua, perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian itu sama. Seperti apa contohnya? Kita lihat. Sudut yang bersesuaian sama besar. Kita lihat dua buah bangun datar, segitiga ABC dan segitiga PQR. Nah, kita lihat posisi sudutnya yang bersesuaian ya. Jadi untuk segitiga yang satu ini biar diputar seperti ke sana juga tidak ada masalah. Andai kata
segitiga ini juga diputar, tentu akan berpindah posisi R-nya ke sini, Q-nya ke sini, kemudian P-nya ke sini. AC tetap bersesuaian dengan R. Ya. Yaitu sudut C bersesuaian dengan sudut R. Besarnya tetap sama, tidak berubah, 65 derajat. Kemudian sudut A, 80 derajat ini bersesuaian dengan sudut P. Ya. Sama, 80 derajat juga. Kemudian sudut B itu bersesuaian dengan sudut Q. Maka besarnya adalah 35 derajat. Seperti itu. Yang kedua, nah ini dua buah segitiga dengan ukuran sudut sama, tapi ukuran panjangnya yang berbeda. Kita lihat panjang AC dengan panjang PR itu bersesuaian, atau sisi AC dan sisi PR itu bersesuaian, di mana panjangnya AC 8 dan panjang PR 4. Sehingga di sini kita lihat ketika kita bagi antara 8 bagi 4 sama dengan 2. Kemudian panjang sisi AB sama dengan panjang sisi PQ. Jika seandainya panjang AB 9 dan panjang PQ-nya 4,5, maka 9 dibagi 4,5 sama dengan 2. Kemudian untuk BC-nya bersesuaian dengan QR, panjang BC 10, panjang QR-nya 5. Ketika dibagi 10 bagi 5, itu sama dengan 2. Nah, perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian semua ini, ternyata perbandingannya itu adalah 2. Nah, sehingga dua buah bangun datar ini, segitiga ABC dan segitiga PQR, dikatakan sebangun karena memiliki besar sudut yang bersesuaian sama besar dan perbandingan panjang sisi-sisinya yang bersesuaian juga sama. Kesimpulannya adalah untuk kesebangunan, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, sedangkan kekongruenan sudut-sudut yang bersesuaian juga sama besar. Jadi dua sifat ini sama, baik itu kesebangunan dan kekongruenan. Sementara untuk perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian, untuk kesebangunan, perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian itu sama untuk kesebangunan. Tapi kalau kekongruenan, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi perbedaannya adalah hanya di sini, ya. Kalau sebangun, maka memiliki perbandingan panjang sisi yang sama, yang bersesuaian. Tapi kalau kongruen, maka sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Demikian untuk materi pertama tentang kesebangunan dan kekongruenan. Selanjutnya, saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.